Nah, di sini kita bisa memperhatikan ada yang mengatasnamakan forum Batak intelektual. Intelektual artinya tidak mengandalkan fisik. Ya, kalau tidak intelektual mengatakan perbuatan ini adalah hebat. Ya, kita perhatikan videonya secara seksama ya. Sebuah organisasi melakukan tingkah laku yang begitu brutal ya, brutal. Jadi dan mengatasnamakan forum Batak intelektual ya. Saya juga orang Batak, saya juga punya organisasi Batak ya, organisasi. Tetapi yang seperti ini saya rasa bukan tipe-tipe kita orang Batak, karena Batak itu banyak taktik. Batak itu melawan suatu kekerasan dengan kelemah lembutan. Ya, Batak itu melihat bagaimana situasi dan keadaan. Nah, itu orang Batak. Saya sebagai orang Batak melihat keadaan yang seperti ini, yang di video ini ya, saya merasa terkecilkan ya, seorang orang Batak, apalagi mengatasnamakan suatu organisasi, dan organisasi tersebut dikatakan sebagai intelektual, Batak intelektual forum. Forum itu adalah suatu komunikasi ya, menyamakan suatu pendapat, di mana pendapat itu bisa dirundingkan secara intelektual, bukan emosional. Nah, di sini kita perhatikannya di video ini merupakan suatu tindakan kriminal, ya, emosional, ya. Ini adalah perbuatan kriminal. Saya catat itu baik-baik. Ini kriminal murni, merusak, ya, merusak. Nah, di sini dikatakan harga mati, harga mati. Apa yang harga mati? Apa yang mereka pertahankan di sini, ya? Nah, di sini saya sendiri malu ya melihat hal-hal seperti ini. Saya rasa orang Batak itu sudah pintar, tidak pernah lagi mengandalkan otot ya. Mereka menggunakan akal. Kita semua sudah intelek, sudah punya akal dan pikiran ya. Saya juga punya organisasi Batak ya, organisasi. Saya juga masuk dalam organisasi Batak. Tetapi yang namanya kriminal atau anggota kami pun kalau melakukan suatu kriminal, kami tidak pernah membela hal itu. Jangankan anggota kami, keluarga kita pun, saya sendiri ya, seandainya bapak saya pun melakukan suatu kriminal, tidak layak saya bantu. Nah, seperti itu. Nah, artinya begini, jadi ada hukum-hukum tata negara yang sudah mengatur. Nah, itulah fungsi dari pengawasan kita. Nah, di dalam organisasi itu ya, fungsinya adalah untuk mengawasi ya. Apabila hak seseorang tidak diperoleh, nah disitulah kita mengawasinya supaya hukum bertindak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini, supaya tidak ada lagi yang namanya yang kuat memakan yang lemah, yang kaya memakan yang miskin. Nah, supaya tidak ada lagi hal-hal demikian, itu harus kita pikirkan secara bersama-sama. Nah, itu yang dikatakan sebagai intelektual, melindungi kaum-kaum yang lemah, yang tertindas. Mari kita melindungi yang tertindas secara bersama-sama ya. Nah, itu fungsi dari organisasi ya. Kita punya undang-undang, jadi pakailah akal sehat kita. Nah, intelektual katanya ya, mari kita secara intelektual memakai akal sehat. Ingatlah nenek moyang kita ya. Nenek moyang kita itu punya kemampuan yang luar biasa, punya ilmu-ilmu hitam, bisa menghilangkan nyawa orang tanpa diketahui siapapun ya. Itu dari nenek moyang kita ya.
ilmu-ilmu gaib itu, ya. Mereka rata-rata semua orang Batak dulu mempunyai hal demikian sebelum Snowmansion datang ke Indonesia, dan semua mereka menyesal dengan hal itu, ya. Nah, ingatlah nenek moyang kita yang mengandalkan kekuatan mereka tidak terlihat oleh siapapun, tetapi mereka apakah mau mengajarkan itu kepada kita? Tidak. Orang tua kita semuanya mengajarkan kita, sekolahlah nak setinggi-tingginya, supaya kita punya pengetahuan, supaya kita tidak dijajah dengan bangsa-bangsa atau orang-orang lain. Yang menjajah kita itu adalah orang pintar, bukan orang kuat. Bukan. Yang menjajah Indonesia ini bukan orang kuat. Mereka tidak mengandalkan tenaga. Mereka punya ini, ya, semuanya mengandalkan ini. Sekarang ada virus corona, ya, virus yang diciptakan oleh manusia. Setiap negara sekarang sudah menciptakan senjata kimia, tetapi mereka tidak puas itu. Makanya mereka menciptakan yang namanya senjata biologi. Nah, sekarang kita sudah merasakan senjata biologi, ya, tidak ada yang sanggup melawannya. Hanya yang punya imun yang kuat yang bisa menghadapinya, ya. Dan berserah kepada yang kuasa, karena semuanya mati, ya. Semua yang ada di dunia ini, semua yang ada di bumi ini, baik itu tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup, semuanya itu ada manfaatnya, ya, ada manfaatnya semuanya. Jadi camkan itu baik-baik. Mari kita pelajarin itu. Jika ada orang yang membuat kita sakit hati, pelajarin dulu, kenapa orang ini membuat saya jadi sakit hati. Sedangkan Tuhan sendiri pun diuji, ya. Semua kita harus diuji. Apakah Anda kuat diuji atau tidak? Nah, tergantung Anda sendiri. Untuk ini, mari belajar berbuat baik. Hindari anarkis. Kita bersyukur hari ini masih selamat. Untuk saat ini, jika Anda bertahan hidup pun itu sudah sangat luar biasa. Dalam kondisi seperti ini, ya, ada serangan biologi terhadap kita semua manusia, dan kita masih bisa bertahan hidup, itu sudah salah satu hal yang baik buat kita. Maka untuk itu, mari kita belajar berbuat baik dan melakukan apa yang baik untuk semua kita. Dan jangan pernah menyalahkan orang lain yang tidak sepadan dengan Anda. Tapi berusahalah supaya orang lain itu berbuat yang baik buat kita semua. Ingat itu. Berusaha membuat orang lain menjadi lebih baik dari hari ini, itu yang menjadi jempol buat Anda, bukan berbuat anarkis. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, maka kita belajar supaya kita setidaknya melakukan hal yang baik. Salam persahabatan, salam untuk NKRI harga mati, salam satu rasa, satu jiwa, satu penderitaan, dan satu tekad yang bulat melakukan satu kehendak Pancasila.